Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya sehingga kita bisa diberikan kesehatan. Saya akan memulai coaching pada hari ini. Kami beranggotakan 3 orang. Saya sebagai pemandu, yaitu Nisa Nyoman Sukarniadi. Kemudian coachnya adalah Ibu Ayu Mariani dan coachi Ibu Suryani Elbeta. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan kepada coach yang saya tujukan kepada Ibu Ayu Mariani. Di sini saya memberikan 4 pertanyaan. Pertanyaan saya yang pertama yaitu penilaian percakapan apa yang Ibu gunakan dalam coaching ini? Di sini saya akan menggunakan penilaian model Pirtam. Ya. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini, Bu? Memberikan petunjuk tematik, Bu. Ya, kemudian yang ketiga, kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Keterampilan bertanya, Bu. Ya, kemudian pertanyaan saya yang terakhir yaitu indikator kecapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, demikian pertanyaan saya kepada coach. Kemudian saya persilakan kepada Ibu berdua. Silakan dimulai. Halo, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Kenapa tidak bersemangat saya lihat, Bu? Ya, karena ada sesuatu yang dalam pikiran saya selama ini, Bu. Boleh Ibu Kira-kira Ibu ada waktu untuk saya? Ada, Bu, ada. Ada, Bu. Boleh Ibu cerita apa permasalahannya, Ibu? Ini, Bu, semenjak tahun ajaran baru masih ada murid saya yang belum tahu membaca, Bu. Terus, Bu, apa yang ingin Ibu capai dari diskusi yang kita lakukan saat ini? Saya ingin mendapatkan solusi dan permasalahan yang saya alami, Bu, terutama di kelas 4, di kelas saya yang ampuh sekarang. Terus ada lagi, Bu? Saya masih mencari cara untuk anak saya bagaimana solusi yang terbaik agar supaya anak yang saya belum tahu membaca itu bisa membaca seperti teman-temannya yang lain, Bu. Boleh tidak Ibu ceritakan ke saya bagaimana perasaannya Ibu saat ini? Ya, saya merasa bahwa saya masih kurang berhasil dalam membina mereka karena saya berusaha agar anak-anak tersebut segala macam usaha yang saya lakukan selama ini kepada anak-anak tersebut supaya bisa lancar membaca, Ibu. Selain itu apa lagi yang Ibu lakukan, Bu? Saya membimbing mereka pada jam istirahat membaca. Saya juga mengenalkan mereka kartu kata, kartu huruf, dan kartu kalimat. Setelah itu saya juga belajar membaca memakai laptop. Mereka sangat senang sekali, Bu. Jika boleh tahu, Bu, langkah-langkah apa yang Ibu ambil untuk murid Ibu saat ini? Ya, saya membawa mereka di luar ruangan, mengajar mereka di sana membaca supaya dengan udara yang segar mereka bisa juga membaca. Yang kedua, saya dekorasi suruh baca saya sedesain mungkin, sesederhana mungkin agar supaya mereka gemar membaca di dalam pojok baca. Yang kedua, untuk tempat duduk mereka saya apit dengan kelompokan dengan teman-temannya yang sudah lancar membaca, yaitu menggunakan persebaya, Ibu. Bagus sekali ya, bagus usaha yang Ibu sudah lakukan.
saya akan berkolaborasi dengan teman se-GP saya dengan berkonsultasi dengan pendamping pengajar praktik saya dan kepala sekolah beserta dewan guru yang ada di SDDD itu lain. Bagus sekali Bu, bagus. Terus apa lagi yang Ibu lakukan? Saya juga akan mengadakan les kepada anak-anak tersebut, dan juga saya juga akan mengadakan les untuk agar supaya mereka lancar membaca, Ibu. Bagus sekali Bu, bagus. Ibu saya sangat suka dengan rencana itu Bu. Lalu komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? Saya berkomitmen saya menjadi guru, pemimpin pembelajaran yang ada dalam kelas saya, mencerdaskan murid-murid saya, terutama di kelas 4 dan khususnya dan di sekolah saya SDDDI pada umumnya. Dan saya akan tetap berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru saya yang ada di sekolah ini dan kepala sekolah saya, Ibu. Bagus Bu ya, tetap semangat Bu dalam menjalankan tugas sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, terima kasih Bu yang sudah meluangkan waktunya mendengarkan cerita saya, Ibu. Sama-sama Bu. Terima kasih. Yang Bu. Demikianlah tadi coaching ya antara Ibu Suryadi dengan Ibu Ayu Mariani, dan di sini saya akan memberikan refleksi dari kegiatan tadi. Di sini saya sebagai pemantau melihat percakapan tadi berjalan dengan lancar. Kemudian coachnya Ibu Ayu Mariani telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan model Tirta ya, di mana saya melihat tadi Ibu Mariani sudah meng-coaching dengan memunculkan tujuan dari coaching, kemudian telah memunculkan juga identifikasi melalui pertanyaan-pertanyaan, selanjutnya rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Dan pertanyaan-pertanyaan pemandu tersebut dapat membantu coaching untuk mencari sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi, terutama yang dihadapi oleh coachingnya yaitu Ibu Suryadi. Dan saya akhiri coaching hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan Om Santi Sati Santi. Silakan Bapak Ibu Sayu mengcoaching Ibu Ayu Mariani. Silakan. Terima kasih. Halo Ibu Ayu, apa kabar Bu? Halo Bu, kabar kurang bersemangat Bu. Ada apa ya Bu? Bisa Ibu ceritakan ke saya Bu, apa yang Ibu rasakan? Ibu ada waktu? Boleh saya Ya, cerita? Bu, dengan senang hati Bu. Ya, dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Ibu. Begini Bu, saya ini ada permasalahan di kelas, di mana anak-anak Bu, saya lihat mereka kurang bersemangat dan kurang fokus dalam menerima pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Terus apa masih ada lagi Bu? Ya Bu, mereka kebanyakan cuman bermain, jadi mereka tidak fokus. Oh, seperti itu ya Bu. Di sini saya ingin bertanya, kira-kira apa yang Ibu inginkan di akhir diskusi kita kali ini Bu? Saya berharap di akhir diskusi kita sebentar Bu, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Ya. Terus apa masih ada lagi Bu? Saya masih bingung Bu, bagaimana ya caranya memancing anak-anak untuk tetap
bersemangat dan fokus dalam menerima pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Oh, seperti itu ya Bu ya. Eh, apa yang Ibu rasakan saat ini Bu? Di sini saya merasa sedih, tentu juga merasa gagal Bu, karena anak-anak itu saya lihat mereka tidak bersemangat, tidak fokus, sehingga apa yang saya ajarkan mereka kurang paham Bu. Saya ingin bertanya sama Ibu, dalam menghadapi masalah ini, langkah-langkah apa yang sudah Ibu ambil Bu? Ya, terima kasih Bu. Nah, saya mencoba di sini Bu, ketika pembelajaran yang saya terapkan di kelas, saya melihat anak-anak sudah mulai bosan, saya mengadakan age breaking, saya mengadakan budaya stop, seperti di sela-sela pembelajaran saya bilang, tunggu dulu, kita menyanyi dulu sebentar biar tidak bosan, seperti itu Bu. Oh, itu sangat bagus sudah Bu. Terus apa yang Ibu lakukan sekarang Bu? Sekarang saya ingin mencari mencari bagaimana anak-anak tetap bersemangat dalam menerima pembelajaran yang saya terapkan Bu. Terus apa masih ada lagi Bu? Ya, di sini juga saya berusaha bertanya dengan teman-teman guru yang ada di sekolah, kira-kira strategi apa yang cocok saya gunakan. Terus saya juga menggunakan media pembelajaran yang dapat menarik minat siswa, dan juga saya menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan di kelas. Ya, bagus sekali Bu. Lalu apa komitmen Ibu dalam menghadapi situasi ini Bu? Komitmen saya berharap Bu, untuk kali berikutnya saya dapat menerapkan ide yang sudah saya laksanakan. Ya. Terus apa masih ada lagi Bu? Di sini juga Bu, saya minta dukungan dari teman-teman yang ada di sekolah agar ide itu dapat saya terapkan di sekolah ketika saya mengajar Bu. Ya, saya rasa langkah yang Ibu lakukan dan komitmennya itu sangat cukup bagus Bu. Ya, terima kasih Bu. Semoga kedepannya saya dapat melaksanakannya. Terima kasih Ibu sudah mendengarkan keluhan saya, permasalahan saya. Ya, sama-sama Bu ya. Saya juga senang sekali mendengar cerita Ibu. Dan semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali, dan saya ingin mengetahui bagaimana kelanjutan dari permasalahan Ibu ini. Terima kasih Bu.